Hehe, pada kesempatan kali ini, saya telah merangkum sebuah film yang menceritakan tentang sosok gadis yang mempunyai gunung kembar super besar. Dia tinggal di suatu kota di Amerika, di mana karakter penduduk kota dibagi menjadi dua, yaitu normal dan hyper. Tak perlu berlama-lama lagi, yuk masuk saja ke alur ceritanya. Di suatu pagi di mana Sylvia menolak ajakan Vaughan untuk bercocok tanam karena sedang membuatkan makanan untuk anaknya bernama Caprice. Sampai di kamar Caprice, ternyata Sylvia lupa meninggalkan kunci kamar di toilet bawah. Dan ketika akan mengambil kuncinya, dia mendapati suaminya sedang senam 5 jari di kamar mandi sambil membaca majalah Week Week. Caprice ini mempunyai semongko yang super duper besar, yang membuat otak kita traveling kemana-mana kalau melihatnya. Dia sangat suka bercocok tanam dengan siapapun. Jadi Sylvia mengunci pintu kamarnya agar dia tidak kelayapan. Karena Caprice sangat suka mengumbar semongko dan serabi lempitnya. Selain itu, Caprice juga sangat suka menggoyahkan semongkonya untuk menghibur para lelaki di suatu bar. Saat Sylvia dalam perjalanan ke tokonya, ia selalu melihat keanehan pada kebanyakan tetangganya. Vaughan digoda tetangganya dan diajak bercocok tanam saat berangkat ke toko dengan berjalan kaki, tapi dia menolaknya. Dan tiba-tiba, mobil Sylvia mogok karena kehabisan bensin. Sementara itu, Ray datang dari arah lain mengemudikan mobil dereknya dan menyetel musik sambil dicelup asistennya. Namun sialnya, Sylvia malah terjedot ke gang traktor dan seketika ia pingsan. Dan dari kejadian itu, Sylvia mengalami gegar otak yang membuatnya selalu berpikir liar dan saknean. Seketika Ray pun turun untuk menolongnya, untuk memberikan bensin, serta menyervis serabi lembit Sylvia yang sudah lama tidak digobel. Ia sangat menikmati itu. Setelah selesai, Ray memberikan kartu nama kepada Sylvia agar datang ke tempatnya jika membutuhkan servis lagi. Hari itu adalah hari yang membuat Sylvia lebih berwarna. Sesampainya di toko, ibu Sylvia mendapati adanya keanehan pada anaknya. Dan karena sakne yang sangat tinggi, dia melihat koper kemasan tisu seakan-akan sedang menjulurkan lidahnya. Setelah Vaughan sampai di toko, Sylvia langsung mengerep batangnya. Saat itu Vaughan merasa ada yang tidak beres. Terlebih lagi dia mengajaknya keluar untuk bercocok tanam, karena biasanya Sylvia tidak saknean. Lalu mereka berdua keluar dan seketika bercocok tanam dilakukan di dalam mobil. Vaughan dan Sylvia mengunjungi ibu Vaughan ke rumah panti jompo setelah pulang kerja. Mereka ikut berdansa dengan ibunya, tapi karena sangat sakne dengan para pekerja panti dan dokternya, Sylvia tiba-tiba terlihat liar dengan gerakan dansanya, lalu menancapkan serabi lembitnya ke botol mineral di depan banyak orang. Vaughan yang kesal akhirnya memarahinya, dan Sylvia berlari pulang sendirian. Sebelum sampai rumah, dia malah mencuri pakaian dalam, lipstick, high heel, dan mengambil baju seksi di tempat sampah. Setelah itu, dia mengganti bajunya dan mulai mengajak semua orang yang dia temui untuk bercocok tanam. Karena tidak ada yang meladeninya, akhirnya dia datang ke tempat Ray, si tukang servis serabi lempit. Sesampainya di situ, Sylvia meminta full servis serabi lembitnya kepada Ray. Namun sebelum bercocok tanam, Ray mulai memperkenalkan teman-temannya yang sedang melakukan obsesinya masing-masing. Itu adalah tempat di mana banyak penderita gegar otak seperti Sylvia. Mereka berkumpul untuk bercocok tanam setiap hari. Di situ Sylvia baru menyadari, ternyata mereka semua adalah tetangganya yang aneh. Mereka juga merupakan orang-orang yang terbentur kepalanya secara tidak sengaja. Dan lalu pun mereka bercocok tanam ramai-ramai. Setelah bercocok tanam dengan Ray dan banyak lainnya, Sylvia pulang dengan menggunakan bis umum. Dan lagi-lagi, gejolak bercocok tanamnya kembali membara. Dia menggoda seluruh penumpang laki-laki dalam bis, dan akhirnya bercocok tanam dengan sopirnya. Di sisi lain, Vaughan dan mertuanya sedang mencari Sylvia dan tidak menemukannya, walaupun sudah bertanya ke sana kemari. Sesampainya di rumah, Sylvia masuk ke kamar Caprice anaknya. Sylvia yang awalnya melarang Caprice berbuat yang aneh-aneh,
malah ikut berjoget dan mulai menceritakan tentang serabi lempitnya yang telah mendapat banyak sekali genjotan batang-batang besar dan kuat di hari itu. Mengetahui sekarang ibunya satu frekuensi dengannya, Kapri sangat senang karena ibunya akan membiarkannya bebas bercocok tanam dengan siapapun. Usut punya usut, Kapri juga merupakan penderita hyper karena kepalanya terjedot saat bermain dengan temannya saat kecil. Mereka berdua akhirnya keluar rumah untuk bersenang-senang di bar bersama orang hyper yang lain. Dan tentu saja, semua orang sangat mengagumi semongo Kapri yang besar. Seketika, Kapri merayakan kebebasannya dengan berjoget untuk menghibur semua Joni yang ada di situ. Vaughan dan ibunya yang melihat pertunjukan itu sangat kaget dan sontak memaksa mereka berdua untuk pulang. Akan tetapi, karena kericuhan yang terjadi, Sylvia akhirnya sadar saat kepalanya tertimbuk botol minuman dan ia kembali menjadi manusia normal. Saat sadar, dia kaget dan berteriak karena serabi lempitnya sedang digobel oleh seorang laki-laki yang tidak ia kenal. Di pagi harinya, datanglah seorang psikiater untuk memeriksa kejiwaan Sylvia. Saat pemeriksaan sedang dilakukan, Caprice yang merasa kecewa karena ibunya telah sadar, mulai bersikeras menolak saat dipaksa meminum obat penurun sakne dan melemparkan remote TV ke kepala ibunya agar kembali hyper. Akan tetapi itu tidak berhasil. Dan hal aneh pun terjadi. Saat dua tupai sedang kabur di atas plafon, karena terlalu bersemangat, plafon pun pecah dan menimpa kepala Caprice. Lalu Caprice kembali menjadi normal. Karena tidak cukup dengan hanya konsultasi dengan psikiater, mereka datang ke gereja dan tidak sengaja bertemu hyper lainnya. Mereka berdoa dan saling memberikan semangat agar bisa mengontrol dirinya kembali normal seperti biasa. Di situ semua orang mengeluhkan problemnya saat menjadi hyper dan berharap bisa normal sepenuhnya. Namun saat perkumpulan dilakukan, Ray yang merupakan pemimpin kaum hyper datang karena tidak terima. Dia tidak ingin semua orang menjadi normal kembali. Dan akhirnya kekacauan terjadi karena sifat liar semua orang bergejolak kembali setelah dipengaruhi oleh Ray. Caprice memberikan obat penurun sakne pada minuman Ray. Setelah Ray meminumnya, tiba-tiba dia merasakan aneh pada dirinya. Lalu mereka keluar meninggalkan gereja. Namun naas, kepala Sylvia kembali terjedot dan kembali sakne. Sekarang semua orang hyper mulai menunjukkan jati diri mereka dan mengganggu kehidupan orang yang normal. Di sisi lain, Ray sedang dirawat oleh beberapa anak buahnya dikarenakan obat penurun sakne dalam jumlah banyak yang ia minum sebelumnya. Dan itu membuatnya tidak bisa sakne lagi. Para geng motor datang ke toko untuk mengajak Caprice agar kembali menjadi hyper. Namun Caprice memarahi mereka dan bilang kaum hyper itu kotor. Di saat yang bersamaan, Ray akhirnya bisa kembali sakne setelah meminum vitamin dan asupan majalah dari anak buahnya. Kekacauan pun terjadi di mana-mana. Kaum hyper ingin hasratnya terpenuhi. Mereka meneror kehidupan manusia normal. Beberapa penduduk hyper juga datang memasuki toko dan mulai bertingkah aneh. Kericuhan juga terjadi di dalam toko. Dan lagi-lagi, kepala Caprice tertimbuk botol minuman. Jiwa liar Caprice pun kembali bergejolak. Dia mulai menggoyangkan semongkonya yang besar. Semua orang hyper melakukan konvoi untuk merayakan kebebasan mereka. Lalu Vaughan dan ibunya bersedih melihat tingkah mereka karena tidak bisa membuatnya kembali normal. Singkat cerita, saat seorang laki-laki membuang hajatnya di toilet pesawat, dan kotoran yang keras jatuh menimpa Vaughan, tahu sendirilah bakalan jadi gimana. Semua orang saling membenturkan kepala mereka. Semua orang merasakan klimaks setelah itu.
mereka pun melayang. Ending yang sangat tidak berakhlak. Dan film ini pun tamat.